Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi membuat esai dengan materi orientalisme. Kelompok 7 beranggotakan 4 kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Vivindrianite sebagai moderator. Ada pemateri yang bernama Asterina Dewi Anggraini, pemateri 2 Ayu Salsabila Hadiansyah, dan pemateri 3 Dian Karima Musafira. Kami dari Rombel 407 PSR 2021. Saya akan mulai pemaparan presentasi kami. Dimulai dari latar belakang akan disampaikan oleh pemateri 1, yaitu Mbak Ayu Salsabila, dipersilahkan. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang orientalisme yaitu berasal dari kata-kata Prancis orient yang berarti timur. Kata orientalisme berarti ilmu-ilmu yang berhubungan dengan dunia timur. Orientalisme adalah gelombang pemikiran yang mencerminkan berbagai studi ketimuran yang islami. Objek yang dijadikan studi ini mencakup peradaban agama, seni, sastra, bahasa, dan kebudayaan. Orientalisme adalah peniruan atau penggambaran unsur-unsur budaya timur di barat oleh para penulis, desainer, dan seniman. Sejak abad ke-19, orientalis menjadi istilah tradisional untuk para ahli dalam bidang seni oriental. Pengertian dasar orientalis yaitu orang yang mengkaji ketimuran, termasuk agama Islam, dengan menggunakan sudut pandang barat. Sedangkan yang dipandang dari kacamata orang timur yang menguji dunia barat dengan sudut ketimuran, maka disebut oksidentalis. Orientalisme awalnya merupakan hasil dari mengedit berbagai buku warisan Islam dan menerbitkannya, yang mempelajari bahasa-bahasa daerah di negeri timur, berbagai faktor sosial, ekonomi, dan kewajiban yang mempengaruhi perilaku suatu bangsa ketimuran, dan berbagai sekte dan aliran kepercayaan baik moderat maupun ekstrim, serta meneliti peninggalan kuno. Munculnya orientalisme berawal dari perang antara dunia barat, yaitu Nasrani dan abad pertengahan, dengan dunia timur. Alasan yang menyebabkan perang adalah pergesekan politik dan agama antara Kristen Barat di Palestina dan Islam, sehingga sarjana Barat mengalami kekalahan dan mereka tidak terima atas kekalahannya. Tujuan dasar tokoh Barat yaitu ingin menghancurkan Islam dari segi ideologi dengan kajian-kajiannya terhadap topik keislaman. Sekian latar belakang dari orientalisme. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri 2, ada Mbak Asterina. Dipersilahkan. Analisis karya. Lukisan ini berjudul Bonaparte Visiting the Plage Stricken of Java, dilukis oleh Anthony Jean Gros pada tahun 1804. Lukisan ini berlatar sebuah masjid yang dialih-fungsikan sebagai rumah sakit pada saat wabah melanda. Dia digambarkan sebagai seseorang yang welas asih dan berani karena tidak takut tertular oleh para korban wabah. Lukisan ini menunjukkan Napoleon yang humoris, sehingga banyak reaksi kekaguman dan mendapatkan dukungan politik yang kuat. Namun, Napoleon berbohong akan janjinya. Fakta yang terjadi bertolak belakang dengan janjinya. Dengan kejamnya, ia menginstruksikan kepada anak buahnya untuk membantai semua orang yang terkena wabah. Beberapa orang akan mengatakan karya ini adalah karya orientalis, yang lain lebih cenderung mengatakan Gross adalah pelopor untuk gaya. Ada nada karakteristik orientalis, termasuk unsur-unsur arsitektur, pakaian, dan angka. Karya ini dapat dilihat di Louvre di Paris. Terima kasih. Baik, sama-sama Mbak Aster. Selanjutnya akan disampaikan materi yang terakhir oleh Mbak Dian. Mbak Dian, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulan pada presentasi hari ini adalah orientalisme berasal dari kata Prancis, yaitu orient, yang berarti timur. Kata orientalisme berarti ilmu-ilmu yang berhubungan dengan dunia timur. Orang-orang yang mempelajari atau mendalami ilmu-ilmu tersebut disebut orientalis atau ahli ketimuran.
Orientalisme muncul seiring berkembangan filologi, ekonomi, bahkan politik. Pengertian dasar orientalis sebagai patokan dasar yaitu orang yang mengkaji ketimuran, termasuk agama Islam dengan menggunakan sudut pandang barat. Sedangkan sebaliknya, jika dipandang dari kacamata orang timur yang mengkaji dunia barat dengan sudut pandang ketimuran, maka disebut oksidentalis. Lukisan orientalisme yang dibuat oleh Anton John Gross pada tahun 1804, lukisan ini berlatar di sebuah masjid yang dialihfungsikan sebagai rumah sakit pada saat wabah melanda. Dari sini ia digambarkan sebagai seorang yang welas asih kepada para korban wabah. Juga sangat berani karena tidak takut tertular. Lukisan ini juga menunjukkan bahwa Napoleon adalah seorang yang humanis. Tentunya oleh karena ini juga ia mendapat reaksi kekaguman yang luar biasa dan ujung-ujungnya adalah dukungan politik yang kuat. Terima kasih. Baik, segitu saja yang dapat kami sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.